ternyata nggak record, suaranya doang, gambarnya nggak gerak, atau gambarnya doang, suaranya nggak ada. Pasti maksudnya. Aman lah ya? Aman bang. Udah lah, gue mulai aja ya, bermalaman ntar. Udah dulu kirim ini ke nggak dimasuk belum. Ini masuk nih, Delviani. Delviani anak-anakku. Jadi ini gabung dari kelompoknya si kelompok sih? Kelompok 4B. 4B, kelompok 4B juga ada ada kelompok Gilang buat tutoring. Oke, nampaknya Delviani doang yang udah join. Mau ditungguin apa gimana? Sabar ya. Tunggu dulu. Bentar aja kali ya. Ya udah tunggu bentar ya teman-teman, bentar aja. Palingan 10 menit, 10 menit. 10 menit dah. Oh ini nih, masuk nih lagi nih. Abbas. Apa gitu? Dean Abbas mana kalau gitu. Dean Simanjuntak. Iya. Apa tuh? Berdua orang berarti. Ya kalau dia orang udah bisa nge-record ya, record aja nggak apa-apa. Deadline sampai tanggal 2 ya teman-teman, ini tanggal 2 harus keburu ya, karena kalian habis dari Excel itu peraturannya harus di wordin dulu baru boleh ditultang. Jadi ntar pas pas asistensi tulis tangan tuh udah nggak dicek lagi isinya, karena yang gue cek tuh ini wordnya gitu. Kalau peraturan sekarang kayak gitu. Kalau dulu bisa ditulis dulu, tapi sekarang nggak bisa. Makanya ini ngejar 2 hari buat besok perhitungan, terus besok word kan udah pasti telat kan. Makanya nggak mau perlu. Ini satunya ada yang terbagi, ada yang nggak terbagi lagi. 12 pemahaman nih. kalian banyak lebih juga. Pemahaman kalian tentang perhitungan dasar mana? Oh iya benar Kira-kira juga. udah belum berprogres apa Ini gue belum udah sekali? ini nggak ngamatin Ya itu. udah silakan bertanyakan. Ya udah nih, gue boleh nanya kan. Jadi ceritanya kan ini tutorial tuh nggak diadain secara massal gitu ya. Itu karena Pak Michael ngerasa kalian itu udah dapat materinya di kelas gitu. Jadi sebenarnya udah paham nggak sih sedikit-sedikit gitu di kelas gitu, apa itu hubungan antara kecepatan sama kerapatan atau gimana gitu, ada yang tahu nggak? Coba sih biar gue bisa tahu gitu kalian udah sampai mana taunya gitu. Siapa ada terserah. Saya nggak ada yang tahu cok. Suara gue nggak kedengeran ya? Kedengeran bang. Lagi di luar sama. Gak ada yang tahu. Apa sih? Kalau nggak ada yang tahu ya kan, maksudnya kalau nggak ada yang tahu nanya. Kalau nggak ada yang tahu, jawab aja gitu. Lupa bang, gitu nggak apa-apa sih. Cuma pengen tahu aja sih. Tahu jangan tahu. Oke, udah. Lupa bang, lupa. Lupa. Oke. Nggak apa-apa, oke deh kalau udah lupa deh. Ini kelompok berapa? Punya gua ada D sama E. D sama E. D itu Kenapa? Dong. Nah, lu udah masuk nih. Bebas aja lah ya. 5 banget sih kan. 5 menit. Buat Delvi sama Dean, diingetin teman-temannya dari kelompok 4B ya buat ikut hadir juga. Kalau memang nggak bisa, di-record aja, nanti bisa disampaikan ke teman-temannya gitu. Ya sebenarnya bisa lewat ini juga ya, bisa lewat video juga yang kalian bisa record gitu. Gimana kira-kira Delvi sama Dean? Bisa nggak? Udah bang, udah saya record bang. Di-record. Gas aja kali ya. Bisa. Ya udah deh. Tadi yang keluar tuh suruh masuk lagi aja. Udah start record belum? Gue share screen ya. Udah bang, udah bang. Oke. Jadi dicek lah ya, gue percaya sama kamu orang lah. Dicek ininya. Share all screen. Gimana, udah kelihatan? Udah kelihatan lah ya, udah kelihatan belum sih? Kalau misalnya ada yang nggak jelas, ntar langsung potong aja ya, gue Diinterupsi aja. ya interupsi aja gitu langsung ya. Oke,
kita mulai aja teman-teman ya. Sebelumnya di sini gue bakal ngejelasin ke teman-teman semua sampai di hubungan antara kerapatan, volume, dan kecepatan gitu teman-teman. Karena nanti mulai dari kerapatan, volume, dan kecepatan, kalian itu bakal menganalisisnya menggunakan 3 metode yang udah gue share gitu. Nah sampai akhirnya ntar outputnya seperti ada di 3 hubungan grafik ini antara 3 metode. Cuman kayaknya kalau untuk malam ini gue kasih tahu sampai habis kayaknya bakal susah banget. Mending ntar di 3 sampai lo orang selesai sampai sini, ntar di 3 metode ini kita kerjainnya offline aja di Green Shield. Karena ini kita melakukan pendekatan regresi gitu. Ada yang menggunakan logaritma, ada yang menggunakan eksponen juga. Kayaknya bakal agak ribet gitu kalau jelasinnya malam ini gitu, nggak kondusif. Jadi untuk yang di sini mungkin bisa, oke, perhatiin ya teman-teman, ini berbeda gitu antara bentar. Oh, berisiknya. Oke, sorry ya teman-teman semuanya, kita lanjutin. Jadi buat kelompok gua, itu kelompok gua kan dibagi 2. Ada jalan yang tidak terbagi sama jalan yang terbagi. Kita bakal mulai dari data dulu ya. Jadi kan teman-teman ini udah ngambil data, ada data apa namanya? Kecepatan di sini per 15 menit. Terus juga ada data volume per 15 menit. Untuk motor, ini kendaraan ringan sama kendaraan berat gitu kan teman-teman. Nah, data sini itu kalian rekap dulu sampai dengan waktu yang sudah kita ambil sesuai dengan form gitu. Habis itu kalian masukin ke sini, disesuaikan antara volume dengan kecepatan gitu kan. Yang ini kecepatan, yang ini berapa banyak kendaraan yang lewat di, ya pokoknya volumenya lah sama totalnya. Habis itu kita langsung masuk ke, ini kan cuma data doang, jadi kalian nggak ada perhitungan apa-apa. Nah, kita baru masuk ke kecepatan. Nah, kecepatan ini kan dibagi 2 gitu teman-teman. Nah, ada kecepatan SMS sama TMS. Sebenarnya di sini kan udah ada penjelasannya gitu ya, kecepatannya apa gitu, tapi nanti kalian buka PKJI dipahamin lagi gitu. Mungkin ntar bakal gue tanya lagi di pertemuan selanjutnya gitu ya kan. Nah, disinilah perbedaannya gitu teman-teman. Untuk yang terbagi, jadi yang punya median jalan, SMS TMS kalian itu dibagi per jalan gitu. Kalau ini kan digabung nih. Kalau yang terbagi itu dibagi, jadi ntar ada SMS untuk lajur kiri dan SMS untuk lajur kanan, TMS untuk lajur kiri dan SMS TMS untuk lajur kanan gitu. Kan kalau misalnya di sini, ini kan gue pakai Excel yang dia itu tidak terbagi gitu, tidak ada median jalannya. Jadi cara ngerjainnya tuh tinggal kalian kumulatifin dulu aja dari masing-masing. Kan ini kan masih apa namanya, masih data kalian tuh masih waktu gitu kan, berapa waktu untuk kendaraan lewat dari titik A ke titik B gitu kan. Nah, rumus kecepatan itu kan jarak dikali waktu kan gitu kan. Nah, ini kalian kali aja untuk dapat kecepatan di jalur kirinya itu adalah berapa waktu ini, waktu satu mobil yang lewat itu dikalikan dengan berapa jarak kalian tuh 50 meter, itu kan dapat kecepatan kan. Rumus kecepatan biasa gitu teman-teman. Untuk sebelah kanan juga kalian lakuin kecepatan biasa. Nah, untuk ini juga sama. Nah, di sini pembedanya kenapa dibagi 1000, yaitu untuk konversi dari meter per second ke kilometer per jam gitu. Nah, udah kalian lakuin yang dari tadinya data mentah waktu, udah kalian ubah ke data kecepatan. Habis kalian ubah, kalian pindahin lagi, kalian konversi lagi ke kilometer per jam gitu, oke? Nah, udah dapat ini semua dilakuin sampai selesai. Jadi udah dapat kecepatannya, terus kalian kumulatifin per
15 menit. Jadi dari jam 3, ini kan dari jam 3 di sini nih dari jam 3 sampai jam 3.15 itu kalian kumulatifin kanan kiri. Nah, kalau misalnya udah jumlah waktunya udah kalian kumulatifin, jumlah kecepatan juga kalian kumulatifin. Yang di sini kanan, yang di sini kiri. Nah, sebenarnya untuk dari kecepatan ini pakai meter per second dulu aja gitu. Karena kan waktunya masih second ya. Nah, nanti trikinya itu untuk yang terbagi, SMS-nya ada 2. Ntar kalau gue tuh bakal ngebebasin buat kalian ini minta Excel referensi dari siapapun gitu ya kan. Nanti kalau misalnya yang jangan kayak kemarin ya, laporannya ruas tapi kalian malah ngirim simpang, itu aneh banget menurut gue. Nah, nanti kalian minta referensi perhitungannya juga yang kalau bisa yang terbagi biar langsung kelihatan TMS kanan kirinya gitu. Jangan orang ruas ntar minta Excel juga simpang lagi, kacau lagi ntar. Jangan beda soalnya. Nah, di situ ya. Nah, cara nyari TMS itu di sini kan rumusnya ada di bawah sini nih. Kalian bisa ntar pelajarin berdasarkan PKJI juga. Kalau di sini tuh ya sebenarnya tinggal jumlah waktu kanan kiri itu dikali dengan jarak untuk dibagi dengan jarak untuk dapat kecepatannya terus dikali 30. Nah, 30 ini berlaku, nih dengerin teman-teman, 30 ini berlaku kalau jalan kalian itu tidak terbagi. Tandanya 30 itu 15 menit kanan dan 15 menit kiri, yang ini nih, 15 menit kiri, 15 menit kanan itu digabung, akhirnya jadi 30. Nah, sedangkan kalau misalnya kalian itu terbagi, itu 15 teman-teman, SMS kiri, SMS kanan itu 15 ininya. Tandanya jumlah waktu yang kalian lakuin tuh kiri hanya untuk kiri dan kanan hanya untuk kanan gitu, karena kan terbagi. Pembedanya terbagi dan tidak terbagi itu adalah kalau kalian jalurnya itu jalurnya itu tidak terbagi, tandanya jalur kiri dan jalur kanan itu tidak saling mempengaruhi teman-teman. Mau ngebut di kanan ataupun ngebut di kiri itu tidak akan mempengaruhi satu sama lain. Sedangkan kalau kalian menggunakan kalau kalian jalan itu tidak ada median atau tidak terbagi, itu saling mempengaruhi, makanya harus digabungin. Ini 30-nya itu maksudnya 15 menit kanan, 15 menit kiri digabungin jadi satu gitu. Nah, nanti kalau untuk yang terbagi SMS TMS-nya ada 2 ya, SMS TMS kanan, SMS TMS kiri. Nah, untuk rumusnya tuh mirip tapi yang ininya dijadi 15 karena kalian terbagi kanan kiri gitu. Oke? Nah, untuk 3,6. Oke. Belum. Ya sebenarnya 3,6 ini juga salah satu dari ini ya, apa namanya? Konversi juga gitu teman-teman. Nah, dari apa namanya? Meter per second ke kilometer per jam gitu. Ya konversi juga lah ntar. Nanti kanan kirinya dipastiin gitu ya. Sebenarnya trikinya di situ ya. Gue nggak bisa nyontohin yang kanan kiri karena Excelnya gue pakai yang tidak terbagi gitu. Untuk sampai di sini ada pertanyaan nggak? Karena kan yang gue contohin beda nih buat yang terbagi gitu. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu. Delvi sama Dean paham gak? Delvi sama Dean kan kalian itu terbagi. Yang terbagi pada paham nggak? Yang terbagi. Paham bang, paham. Paham lah ya, dibagi 2 lah ya. Intinya karena tidak saling mempengaruhi, makanya kalian harus menghitung satu persatu kecepatan rata-rata waktu dan kecepatan rata-rata uang per jalannya gitu, jalan kanan, jalan kiri. Sedangkan kalau yang tidak terbagi atau tidak ada median jalannya, nah itu kalian bisa gabungkan menjadi satu SMS sama TMS-nya karena saling mempengaruhi gitu. Aman lah ya untuk SMS TMS ya. Oke, kita masuk ke kecepatan arus bebas. Nah di sini, kecepatan arus bebas ini rumusnya kalau untuk praktikan gua ataupun ini gua udah gua suruh masukin yang harusnya dari PKJI. Jadi harusnya bab 2 tinjauan pustaka kalian tuh sama lah sama yang pekerjaan Excel ini gitu. Harusnya ya. Nanti untuk dapat kecepatan arus bebas itu di sini sebenarnya pakai tabel gitu ya teman-teman. Tabelnya bisa kalian lihat satu persatu nilai. Nih, pertama itu kalian harus nyari kendaraan ringan pada jalan yang diamati gitu. Lihat pada tabel FW0 gitu kan. Nah, di sini pakai angka 40 karena ini tidak terbagi gitu kan. Jadi nyambung, tidak terbagi. Nggak ada median jalannya untuk 2/2. Nah, nanti kalian kalau misalnya jalurnya itu terbagi 2/2 ya disesuaiin gimana nilai semua kendaraan rata-ratanya gitu untuk FW0-nya.
Untuk atau habis itu kita lanjutin ke FVW-nya itu untuk penyesuaian kecepatan untuk lebar jalan. Jadi kecepatan arus bebas ini adalah kecepatan yang tidak dipengaruhi oleh apapun gitu teman-teman. Makanya harus ada namanya faktor koreksinya gitu, faktor penyesuaian, karena ini kecepatan yang kita rancang itu, kecepatan di jalan yang kita rancang itu tidak dipengaruhi oleh apapun gitu. Ini berdasarkan tabel. Kan kalau kita mengsurvei dari lapangan, itu kan kecepatannya tidak harus bebas tuh teman-teman. Kecepatannya kecepatan biasa tuh, yang dipengaruhi oleh hambatan, yang dipengaruhi oleh kapasitas, yang dipengaruhi oleh volume, jam puncak dan lain-lain sebagainya. Nah, ini untuk menentukan di jalan kita itu kecepatan arus bebasnya itu berapa kendaraan ringan berdasarkan tabel gitu teman-teman. Nah, di sini juga ada yang tadi di minus 10 ini karena lebar bahu nanti. Nah, ini kan nanti kalau untuk kemarin kan kita sudah ngukur tuh ini namanya lebar jalur lintas efektif, itu kan udah diukur tuh. Nanti dicek aja kalau memang misalnya lebar totalnya itu 9, kalau nggak salah kemarin tuh kelompok yang tidak terbagi itu 9 deh. Kalau nggak salah ya 3, berapa gitu, ya pokoknya 9 lah seingat gua. 4, iya. Kayaknya 9 deh seingat gua, atau yang satu juga yang kelompoknya si Torik juga berapa itu disesuaiin, ntar FW-nya masukin ke sini. Iya, per lajur memang kan ada totalnya kan. Oke, habis itu kita lanjut ke FFVSF, yaitu adalah faktor penyesuaian untuk hambatan samping, lebar bahu atau jarak kerap penghalang. Nah, di sini kemarin kan kalian kan sudah mengukur gitu ya, lebar bahu luar antara garis putih sampai ke ujung itu ya kalau kelompok gua. Nah, itu disesuaiin. Untuk lebarnya berapa? 1 meter kah? 1,5 ntar diambil. Untuk kelas hambatannya nanti kan gini nih, kalian tuh bisa mengklasifikasikan kelas hambatan itu dari seberapa parah hambatan itu terjadi. Nah, di sini itu nilainya 0,87. Tandanya lebar bahu jalan itu lebih kecil atau sama dengan 0,5 meter, dan kelas hambatan sampingnya itu sedang. Nah, untuk kelas hambatan samping ini bisa dijelaskan lagi di PKJI, ntar tolong bisa dicari lagi gitu teman-temannya di PKJI. Yang terakhir ada FFVCS, itu kecepatan untuk ukuran kota. Nah, ini juga sebenarnya ada di PKJI juga. Ini tinggal dilihat aja ukuran kota sama penduduk. Nah, ini sebenarnya ada apa namanya? Udah pakai 1 dulu aja deh, untuk FFVCS ini. Ntar gue jelasin kalau pas ketemu di mana ininya, ukuran kota, jumlah juta penduduk dan lain-lain gitu ya. Ntar gue jelasin. Pakai 1 dulu aja yang di sini nih. Nah, habis itu kalau udah ketemu 4 variabel dari tabel, langsung aja pakai rumus yang ini. FN0 ditambah FIW dikali dan lain-lain ini. Tuh, bisa kan? Nah, dapatlah kecepatan arus bebas kendaraan ringan. Untuk yang terbagi itu langsung disesuaikan aja. Kan di sini kan ada yang ada masing-masing kan, ada yang tidak terbagi, ada yang tidak terbagi. Nah, disesuaikan aja. Nah, di sini kalau nggak salah ada tabel yang terbaru juga di PKJI, bisa kalian cek satu persatu. Tinggal buka ini sih caranya, itu tinggal kalian buka daftar isi, habis buka daftar isi terus lu cari aja kecepatan arus bebas di dalam kota gitu, jalan dalam kota gitu. Ntar diklik aja, habis itu biasanya dia tabelnya langsung keluar semua gitu, bisa disesuaikan untuk mencari ini gitu. Oke, karena ini dari tabel jadi seharusnya sih kalian tidak sulit ya, karena kan bisa cek dari tabel ya, tinggal dikali-kali aja kan. Nah, akhirnya masuk ke kapasitas. Nah, untuk kapasitas sendiri ini semua nih yang sebelah kanan ini adalah rekapan yang udah dibuat dari PKJI lagi. Jadi sebenarnya kalian itu, nah ini kan ada tuh. Di sini kan ini harusnya Bandar Lampung, akhirnya makanya pakai 1. Jadi harusnya kalian pakai 1 semua karena yang kita kan survei di Bandar Lampung ya. Harusnya ini dapatnya dari data banyak sih, bisa dari mana aja data jumlah penduduk ini. Kalau kalian cari di jurnal juga biasanya keluar sih. Nah, ini tabel ini ada rekapan dari tabel PKJI untuk mencari kapasitas. Oke. Untuk kelompok gue sebenarnya udah gue suruh ya kapasitasnya disamain kayak PKJI, makanya di sini rumusnya harusnya sama persis yang di bab 2. Ada kapasitas dasar dikali faktor penyesuaian, lebar jalan, pemisah arah, hambatan samping, sama ukuran kota. Kurang lebih sama kayak kecepatan arus bebas, dia pakai tabel semuanya. Jadi untuk kapasitas ini pakai tabel semuanya. Makanya di sini
Kayak misalnya nih data geometri jalan, kalian 2 lajur tanpa pembatas median, berarti tandanya kalian ini tidak terbagi kan, ya bisa dipakai di sini kapasitasnya segini. Nanti dicari lagi ada yang kapasitas dasarnya menggunakan median. Ini gua ada pokoknya tabel di PKJI, dicari aja. Itu yang tanpa median juga ada. Nah, di sini ntar ini kan udah dapat CO-nya gitu ya, kapasitas dasarnya kan. Nah, langsunglah dikoreksi dengan faktor koreksi masing-masing gitu. Mulai dari koreksi akibat lebar jalan. Nah, di sini kan tanpa pembatas median ada nih lebar efektif. Nah, nanti kalian pelajarin ya. Sebenarnya ntar pas ketemu gue jelasin juga lebar efektif tuh gimana. Nah, untuk sekarang ya disesuaikan aja lebar efektifnya tuh kalian pakai satu dah ini untuk arah kanan kiri. Nah, untuk kapasitas yang tidak terbagi, yang terbagi itu tabelnya beda semua ya, karena untuk yang terbagi itu ininya bakal ada 2 semua gitu slide-nya. SMS TMS kanan, SMS TMS kiri, kecepatan arus bebas kanan, arus bebas kiri gitu. Kapasitas kanan dan kapasitas kiri. Makanya di sini tabelnya nggak bisa gua tunjukin semua, tapi kalau kalian buka PKJ itu ada semua. Si yang terbagi itu kelompoknya torik gitu. Ntar torik kalau misalnya nyari di PKJ nggak ketemu, chat gue dah gitu. Tapi tolong kalian cari dulu biar baca gitu ya, biar baca. Nanti yang tidak terbagi juga cari dulu gitu biar baca kalian, habis itu baru kalau misalnya nggak ketemu baru chat gitu, ntar gue bantuin. Nah, ini di sini itulah perbedaannya ya untuk jalan yang ada median sama nggak ada median. Kalian yang ada median itu terpaksa harus 2. Semua perhitungannya bakal 2. Karena yang tadi gue bilang tidak saling mempengaruhi gitu antara kapasitas dengan ininya. Oke. Nah, ini dicari lagi juga yang pembagian arah ini 50-50, udah pakai aja 50-50. Kalau misalnya mau bagi di persenan juga bakal ada perhitungannya lagi, tapi kalau gua saranin udah pakai 50-50 aja, pakai 1 gitu. Faktor koreksi lebar bahu jalan ini untuk yang mana? Yang nggak ada median gitu bisa pakai sedang, juga pakai nilainya bisa segini, bisa sebenarnya nilainya bisa sama. Kalau misalnya yang tidak terbagi, yang nggak ada median. Terus habis itu dilanjutin ke faktor koreksi ukuran kota. Nah, ini yang tadi gue bilang. Ini bisa dicari berapa jiwa yang ada di kota Bandar Lampung gitu ya. Nah, habis itu bisa lu lihat di ukuran, bisa lihat di tabel gitu. Nah, ini jumlah jiwanya itu kalian sebenarnya bisa cari referensi dari banyak lah gitu. Dari Google juga bisa sebenarnya. Tapi bisa cari yang beneran website pemerintah gitu biar pas gitu. Ya, habis itu udah langsung pakai rumus yang tadi di bawah ini untuk dikaliin satu persatu. Nah, ini juga tidak terlalu sulit ya, karena kalian tinggal nyocokin kondisi kalian dengan tabel gitu. Jadi 2 ini tuh intinya buka PKJI udah gitu aja. Kalau kalian buka PKJI udah pasti dapat semua ini gitu. Nah, baru masuk ke derajat kejenuhan yang perhitungan. Oke, untuk kecepatan arus bebas dan kapasitas, kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Apa mau nyoba di buka PKJ dulu bang gitu, ntar kalau nggak bisa baru nanya gitu apa gimana? Atau ada yang nggak ngerti? Aman ya? Aman nggak? Enak itu. Siapa tuh? Gimana sih caranya? Karena gua nggak bisa karena gua nggak buka. Bang, izin bertanya bang. Siapa sih? Oke, ada Chandra, kenapa bertanya? Itu kemarin lebar saya dari bahu dalam ke bahu dalam kan 9 meter ya. Berarti 9 meter ya? Itu 9 apa 4,5 bang kira-kira? Nah, kalau di tabel yang di sini itu kan masih menggunakan yang 9 sih setahu gua buat lebar efektifnya. Tapi kayaknya tabel buat yang bermedian itu beda deh, Ade Chandra. Harusnya dicek dulu deh kalau misalnya ini kan tidak terbagi ya. Ini kan yang tidak terbagi ya. Setahu gue nih kalau misalnya yang terbagi itu ada lagi tabelnya. Ini enggak coba lengkap, ini mau ke MKJI lagi juga. Harusnya ada lagi gitu untuk yang terbagi penyesuaian kecepatan arus bebasnya gitu. Bisa nanti deh coba lu cari dulu di PKJI terkait ini yang bermedian. Habis itu ntar kalau memang nggak ketemu, gue yang kirim, oke? Oke bang.
Yang penting kemarin udah ngukur lah, yang penting udah ngukur kemarin, ntar untuk ukurannya kita bahas lagi terkait ukurannya kalau udah dapat tabelnya ya. Ya, oke, makasih Bang. Oke, lanjut lah ya teman-teman. Derajat kejenuhan itu kayak derajat yang merepresentasikan gitu bahwasannya apakah rumus derajat kejenuhan itu ya Q per C gitu ya kan. Ya ini representasi dari kalau misalnya kapasitas kita tuh apakah melebihi daripada arus gitu. Makanya nilainya itu tidak akan pernah harusnya itu tidak lebih dari 1. Kalau C-nya kalau misalnya kalian lebih dari 1 berarti Q-nya itu kan udah gede banget daripada C-nya gitu kan. Ini kan pembanding antara arus dengan kapasitas gitu kan, Q per C gitu. Nah, kalau misalnya lebih dari 1 berarti tandanya nilai derajat kejenuhan kalian tuh jalan yang kalian survei itu udah bener-bener padat banget gitu. Makanya derajat kejenuhan ini perlu diperhitungkan gitu. Nah, gimana cara ngitung derajat kejenuhan? Kan kalian kan udah dapat nih kendaraan-kendaraan dari data tadi, ada motor, ringan, sama besar. Nah ini itu harusnya kalau berdasarkan PKJ itu namanya kendaraan sedang, sama ini ada lagi dah ini kalau nggak salah kendaraan apa gitu. Ini notasinya nggak PKJI sih, harusnya kita satu parameter gitu biar gampang. Harusnya ada satu lagi lah notasinya. SM, Iyalah pokoknya. SM, MP, Aduh, SM, MP sama KB. ya pokoknya itulah. Adalah nanti disamain aja sebenarnya notasinya biar satu parameter gitu. Oke, kita lanjut lagi. Mohon maaf sebelumnya. Di sini kan udah dapat nih waktu kalian tadi tuh yang sudah kalian TC tuh kanan kirinya. Nah ini sama lagi kayak tadi buat yang terbagi yang bermedian torik untuk kelompoknya torik sama lagi kayak tadi derajat kedua ada 2 buat kiri dan kanan, nggak bisa digabung. Kalau ini bisa digabung, bisa ditotal kayak gini nih. Nah, ya kan, disum kanan kiri kanan, terus kalian cari volumenya gitu. Nah kalau ini kalian harus buat volume kanan, volume kiri, derajat kedua kanan dan derajat kedua kiri gitu. Makanya agak susah, tapi ya ntar gue bantu deh. Coba dulu dibuat, kan ada referensi, cari referensi. Kalau kalian nyebutnya minta cutting, gue nyebutnya referensi gitu lah. Ambil aja referensi yang jalannya itu ada median biar gampang gitu, oke? Jadi ntar udah harusnya nge-link tinggal direvisi dikit langsung CC gitu. Nah untuk yang nggak ada median mah gampang sebenarnya, tinggal cari-cari. Nah ini udah direkap, dimasukin datanya ke sini. Nah mulailah kalian cari dari apa namanya. Nah ini ada yang tahu nggak sih ini apa sebenarnya? Atau baru pertama lihat Bang kalau ternyata kendaraan bermotor harus dikali 0,25, harus dikali 1, harus dikali 1,2. Angka apa itu Bang gitu? Ada yang tahu nggak? Atau yang baru pertama kali lihat? Ada yang tahu ya? Oke dah kalau gitu. Jadi ini tuh namanya EMP teman-teman. Kalau kalian buka di PKJI itu ada namanya subbab, itu tulisannya derajat kejenuhan dan EMP. Nah ini tabel ini itu ada di sana untuk kendaraan bermotor tuh 0,25 dan lain-lain. Nah ini tuh untuk mengkonversi nilai kalian ini yang masih satuan motor ini ke SMP per jam gitu, buat bisa ditotalin. Karena kan satuan dari volume kan SMP per jam, nah itu dikonversi dengan nilai EMP. Nanti PR-nya gue nggak mau tahu, pokoknya kalian harus udah paham tentang EMP ini di subbab derajat kejenuhan dan EMP di PKJI karena itu dijelaskan dengan rinci, tinggal baca aja, oke? Nah, kalau gue jelasin satu bakal panjang, tinggal baca aja gitu ya. Nambah real ini biar lebih jelas gitu ya, maksudnya lebih sederhananya gitu kan. Di sini kan kalian tergolong ada namanya kendaraan sepeda motor, ada mobil penumpang MP dan juga ada KB kendaraan berat gitu kan. Nah jadi di masing-masing ini kan kita punya 3 golongan yang berbeda. Jadi di sini tujuannya kita jadiin satu. Jadi itu adalah jadi MP yaitu mobil penumpang. Makanya di SMP ini adalah satuan mobil penumpang. Jadi yang tadinya motor, kendaraan bermotor itu bebannya dikonversi biar jadi kayak beban SMP ini, mobil penumpang ini, dan yang kendaraan berat ini dikonversi juga biar sama kayak kendaraan maksudnya mobil penumpang gitu. Jadi kayak gitu aja intinya, sederhananya. Intinya betul, motor itu kalau lu mau berpikir secara seperti itu kayak motor ini mempengaruhi 0,25 dari SMP dan juga
kendaraan ringan itu mempengaruhi 1 dan 1,2 gitu. Makanya ini mengkonversi dari 3 golongan menjadi 1 golongan SMP per jam. Makanya MP ini nih, N4 ini nih ditandain kok. Di N4 ini kan MP nih, N4. Makanya MP ini sama dikali 1 karena ya 1 kali dia 1. nilainya, karena ya itu konversinya tujuannya ke MP itu. Kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya itu dijelaskan, jadi kalian harus baca di PKJIA. Kurang lebih seperti itu benar. Oke, karena udah dikonversi menjadi satuannya 1 golongan, kalian bisa lakukan pentotalan kanan kiri. Nah, balik lagi ke yang menggunakan median, mohon maaf harus buat 2, kalian harus buat kanan dan buat kiri. Karena kembali lagi ke penjelasan gue di awal, saling tidak mempengaruhi karena dibatasi oleh median gitu loh. Oke ya teman-teman, untuk yang bermedian harus semangat karena kalian nambah satu tuh gitu. Ya sebenarnya bisa. Ya kan kalian tinggal copy terus masukin yang kiri, masukin kanan. Kanannya nolin aja. Ya, tahu gitu kanannya nolin. Ya misalnya ini kayak lu copy 2 terus yang gini nolin terus total gitu. Masih bisa sebenarnya pakai Excel yang kayak gini, tapi ya referensi cutting kan banyak sih. Oke, ini kenapa 0? Karena di sini satuannya udah dijadikan. Ada yang tahu? Ada yang tahu, ada yang tahu. Ada yang tahu ini kayaknya. Kelompok saya ada yang tahu tidak kelompok saya? Ini gue pencet tuh. Ada yang paham nggak nih kayak gini nih kenapa yang lainnya 0? Kenapa di saat 1545 itu ada nilainya? Nilainya kenapa? Tuh. Kenapa tuh? Kemaluman ya? Iya, sudah lah. Pokoknya ini intinya di sini tuh di 1 jam pertama, makanya nggak ada kan di sini kalau lu mau mencet di 0 kan otomatis harus ada 1 jam sebelumnya gitu. Makanya di sini mulainya dari sini karena di 1 jam sebelumnya datanya dikumulatifin pada volume SMP per jam gitu teman-teman. Per jam. SMP per jam gitu kan. Tandanya ini data itu per jam gitu, tandanya kan satuannya udah per jam gitu, tandanya per jam. Kayak kalau ini kan tidak 1 jam pertama, tidak 1 jam belum sampai 1, nah makanya di sini baru mulai datanya 1 jam pertama karena dia dikonversi ke SMP per jam gitu. Nah, nanti akhirnya dapat maksimumnya dari volume maksimum. Nah, udah dapat volume maksimum berarti kita udah bisa ngitung udah bisa ngitung derajat kejenuhan dengan cara dibagi gitu. Dapatlah akhirnya derajat kejenuhannya segini 0,5. Kalau di data ini 0,5 itu sebenarnya standar, tidak terlalu padat dan tidak terlalu renggang juga gitu. Tapi kalau kalian udah menuju ke 0,8 itu udah padat, 0,9 itu udah padat merayap, 0,1 udah tidak bergerak. Gitu. 1 itu tandanya harusnya harus ada redesign atau redesign permodelan ulang, bahwasannya kapasitasnya udah membludak gitu. Tandanya gitu. Jakarta udah pada 1 di atas, mungkin di atasnya lagi tuh. Mungkin Jakarta itu Cikarang juga tempat hilang nih. Padat banget. Tergantung jam puncak atau enggak. Iya, bisa juga. Ya udah, sampai di situ akhirnya kita sampai di kerapatan, volume dan kecepatan yang terakhir. Nah, di sini tuh sebenarnya cuma rekapan data ini cuma direkap nih. Yang SMS direkap, yang TMS direkap, yang ini juga volume direkap, sama C-nya juga direkap, kapasitas gitu kan, D itu density, gitu ini C itu kapasitas itu direkap. Nah, akhirnya di sini dibuatlah seperti ini. Nah, untuk malam ini gue minta sampai di sini kalian buat dulu. Nah, ini kalian buat 3 tabel ini. Kerapatan dari yang dari pembagian antara volume dan kecepatan gitu kan yang kayak tadi. Terus di drag ke bawah volume ini. Nah, oke. Kenapa dikali 4 gitu? Ya balik lagi lah, ini karena SMP per jam gitu, makanya harus dikali 4. Di sini kan per 15 menit gitu kan, 15 menit menuju ke sejam kan artinya dikali 4 gitu. Maka ini dibuat SMP per jam, makanya dikali 4 gitu teman-teman. Oke. Di sini kan volumenya gitu, kalau volumenya. Nah, di sini lanjut di kecepatan rekapan. Kecepatan kita pakai yang SMS. Nanti ini PR pertama, kenapa kita pakai SMS itu tolong dicari. Nanti selanjutnya gue bakal tanya kenapa pakai SMS. Habis itu kalian logaritma kan perapatan dan juga dilogaritmakan yang kecepatan.
Udah, nanti gue jelasin kenapa ini harus dilogaritmain. Untuk kita lanjut ke sini. Nanti kalau kalian udah sampai sini, kita ngerjain Green Shield, Greenberg sama Underwood-nya itu bareng-bareng aja, offline. Ada metode sendiri. Ada metode sendiri soalnya, dan ini beda-beda pernya. Kalau mau baca ini, tuh lihat regresi linear antara kecepatan dan kerapatan. Ini juga ada regresinya lagi. Mana gue tuh udah masukin satu-satu loh. Udah gue tuh regresi lagi antara kecepatan dan kerapatan, tapi yang dilenkan itu yang D dan lain-lain. Nah ini kalau di offline gue nggak tahu nyampe atau enggaknya, cuman kayaknya belum dulu deh, karena kalian kan belum mulai ya. Apalagi yang bermedian itu banyak banget yang harus dikerjakan, karena kalian dua dari sampai situ. Ini juga dua gitu. Nanti Green Shield ini juga 2, ini kanan kiri 2, kanan kiri 2. Oke, memang untuk yang bermedian ya nanti kalian bakal lebih paham lah, karena lebih banyak kerjain gitu. Udah kerjain aja, nanti ilmunya bakal lebih banyak. Oke, gitu aja lah ya. Sampai di kerapatan, volume, dan kecepatan, apakah ada pertanyaan teman-teman? Ataukah sudah cukup? Ada yang mau raise hand? Udah mau jam 12. Gimana? Amankah? Apakah sudah pada tidur kah? Saya sih buka dulu. Ini masih pada ini kok. Aman gak ini? Aman Rick? Rekordannya aman gak Rick? Ya udah kalau gitu deh. Ada yang mau ditanya? Gak ada? Gak ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Apa? Oke. Tolong dikerjainnya cepat ya teman-teman. Tanggal 2 loh, Rick. Jangan leha-leha Rick. Dean sama Delvi juga ya, Dean sama Delvi. Iya. Kalau bingung ya nanya gitu gua. Ada Chandra juga nih. Tapi ada Chandra nih gampang karena gak ada median kan. Torik nih yang harus bener-bener Rick. Aman ya Rick ya? Jam berapa aja chat gua dah, kalau mau ada mau ditanya nggak apa, jam berapa aja chat gua. Insyaallah bangun. Cuman yang jadi masalah tuh jangan sampai nggak aman lah ya. Yang penting jangan sampai nggak ngechat, itu yang jadi masalah tuh. Diem ngulang nanti. Iya, Lewat. Ya ngechat gue jam berapa aja nggak masalah, yang penting jangan sampai nggak ngechat. Diem. Lo orang ngulang lagi. Ya udah lah ya. Itu rekordannya dicek Rick. Aman nggak gitu ya? Kalau misalnya nggak aman, gue record lagi juga nggak apa-apa gitu. Yaudah kalau gitu ya. Mungkin cukup ya teman-teman. Sorry nih ngeganggu karena